Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 5 ini kita masih membahas tentang distribusi limit atau distribusi pendekatan. Teknik dalam materi ini adalah teknik dalil limit pusat. Dalil limit pusat pertama kali ditemukan oleh Laplace pada tahun 1812 dan pembuktian terlebih teliti dijelaskan oleh Lyapunov pada tahun 1901. Teorema untuk dalil limit pusat ini, jika pertama untuk dalil pusat, jika XI, mana I-nya nanti 1, 2, N, jadi sama seperti sebelumnya, ada X1, X2, X3, sampai Xn, adalah N buah berubah acak yang saling bebas, sehingga ekspektasi XI akan sama dengan mu I, dan varian XI akan sama dengan sigma I kuadrat. Maka berubah acak Sn, di mana Sn ini adalah jumlah dari X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai Xn. Secara pendekatan dia berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Sehingga karena dia mendekat, yaitu pendekatan berdistribusi ini ya, normal, maka dia mempunyai Sn ini ya, yang mempunyai rata-rata mu-nya itu adalah sigma mu I, di mana I-nya dari 1 sampai N, dan sigma kuadratnya adalah sigma kuadrat I, mana I dari 1 sampai N. Teorema kedua, jika XI berupa nilai 1 dengan peluang P, kemudian 0 dengan peluang Q sama dengan 1 dikurang P. Ini artinya bahwa maka distribusi dari peubah acak Sn sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn dengan Xi saling bebas dan berdistribusi identik. Secara pendekatan dia akan berdistribusi. Dia normal dengan rata-ratanya NP, N kali P, dan variannya adalah N kali P kali Q untuk N menuju tak hingga. Teorema yang ketiga, jika X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai Xn adalah N buah peubah acak yang saling bebas dan berdistribusi identik dengan ekspektasi Xi sama dengan mu I dan varian Xi sama dengan sigma I kuadrat, mana nanti I sama dengan 1, 2, dan N, maka peubah acak nanti Sn adalah penjumlahan dari X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai tambah Xn. Secara pendekatan dia nanti berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan N kali mu N mu 1 dan varian sigma kuadrat sama dengan N kali sigma 1 kuadrat. Teorema selanjutnya, jika X1, X2, sampai Xn menunjukkan sampel acak distribusi yang rata-ratanya mu dan variansi sigma kuadrat, maka peubah acak Yn akan sama dengan sigma Xi dikurang N kali mu dibagi sigma akar N, maka dia akan berdistribusi normal baku, yaitu dengan rata-rata 0 dan variannya 1. Kemudian teorema selanjutnya, jika X1, X2, sampai Xn menunjukkan sampel acak distribusi yang rata-ratanya mu dan variannya sigma kuadrat, maka berubah acak Yn, di mana Yn ini adalah X bar dikurang mu dibagi dengan sigma akar dibagi dengan akar N. Maka dia akan berdistribusi normal baku, yaitu dengan rata-rata 0 dan 1. Jadi jika kita ketemu dengan model-model seperti ini ya, maka nanti dia akan bisa kita cari dengan pendistribusian itu pendekatan distribusi normal baku. Penerapan dalil limit pusat. Sekarang kita masuk kepada penerapan dari dalil limit pusat.
Misalnya kita punya X1, X2, sampai Xn menunjukkan sampel acak yang saling bebas dan berdistribusi identik dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat yang biasanya berhingga, dan Sn sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn. Maka pertama 1, jika limit P di mana nanti Sn dikurang N kali mu 1 dibagi dengan sigma 1 akar N terletak antara A sampai B, itu akan sama dengan Pi B dikurang Pi A. Di mana Pi ini adalah daerah nilai normal dari nilai tabel normal, ya. Jadi adik-adik bisa lihat nanti pada tabel normal nilai peluang dari PB ini adalah nilai tabel normalnya nanti. Misalnya untuk peluangnya dia kecil dari B dan ini untuk kecil dari A. Sehingga ini akan sama dengan integral 1/akar 2 phi kali eksponen pangkat min X kuadrat per 2 dx, integralnya dari A sampai B. Ini berarti adalah fungsi dari normal baku. Jadi ini simbol ini adalah nanti nilai dari tabel Z-nya, ya, atau tabel normalnya. Jadi nanti ketika Pi-nya kecil sama dengan min tak hingga, nanti dia akan bernilai 0, karena ini nilai peluang, ya, nilai Pi ini. Kemudian Pi ketika Pi dia tak hingga, itu akan bernilai 1. Begitu juga, ya, kalau ini untuk nomor 1, nomor 2 nanti ada penggunaan N mu 1-nya diganti dengan ekspektasi dari Sn, yang dimana Sn ini tadi ini, ya. Jadi nanti untuk yang nomor 2, peluang ke limit, ya, limit dari N menuju tak hingga, peluang dari Sn dikurang ekspektasi Sn dibagi varian Sn, ini sama tinggal kita ganti, ya, varian jadi varian var Sn, itu sama dengan Pi B dikurang Pi A, di mana Pi B ini adalah nilai normal baku atau nilai tabel Z-nya untuk dia peluangnya kecil dari B, dan ini nilai tabel Z-nya ketika dia lebih kecil dari A. Kemudian ini berlaku juga untuk rata-rata, ya, ketika kalau ini penjumlahan, ketika kita rata-ratakan berarti ini Sn berubah menjadi X bar untuk nomor 3. Maka nanti ini dikurangkan dengan ekspektasi X dibagi dengan akar var, ya, akar dari var atau simpangan baku dari rata-rata X. Maka nanti itu akan sama juga dengan Pi B dikurang Pi A. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh 1, penggunaan tahlil limit pusat. Misalkan X bar adalah rata-rata dari sampel acak berukuran 75 dari distribusi dengan fungsi kepekatan pulang berbentuk Fx sama dengan 1 untuk X ketika X dia berkisar antara 0 sampai 1 dan 0 lainnya. Hitung peluang X bar dari 0,45 sampai 0,55. Untuk penyelesaiannya, pertama, kita harus tentukan dulu nilai mu atau ekspektasi X-nya. Di mana kita tahu bahwa fungsi pekatatannya ini. Berarti kita cari integral di mana X-nya itu kan tadi dari 0 sampai 1. Maka kita integralkan fungsi ini dari 0 sampai 1, ya. X dx, ya, sama dengan setengah jadinya, ya. Maka nanti kita peroleh ekspektasi X, ya. Ekspektasi X berarti nanti Fx kali X-nya, ya. X-nya kan berarti Fx-nya 1, makanya dia integral X. Hasilnya nanti setengah. Kemudian ini adalah turunan kedua dari atau ekspektasi X kuadrat itu akan sama dengan 0 integral X kuadrat dikali fungsinya, yaitu 1. Kita integralkan dari 0 sampai 1, hasilnya nanti 1/3. Jadi varian dari fungsi ini yaitu ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X. Sehingga 1/3
ekspektasi X dikuadratkan ya. Ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Makanya sepertiga dikurangi ekspektasi X dikuadratkan, setengah dikuadratkan jadi 1/4 akan sama dengan 1/12. Ini baru kita peroleh simpangan variannya ya. Variannya ini rata-ratanya. Sehingga kita bisa menghitung peluang dari X bar ini yang itu berkisar antara 0,45 sampai 0,55 dengan pendekatan normal baku. Di mana nanti angka 0,45 dikurangi rata-ratanya dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan standar deviasinya atau akar dari variannya ya dibagi dengan akar n ya. Jadi variannya dibagi dengan akar n. Jadi itu akan sama dengan 0,455 dikurangi 0,5 dibagi dengan 1/75 ya. N-nya kan 75 nih ya. Dikali 12 ya. Ini sama juga. Kiri dan kanan sama-sama kita ini ya. Kurangi dengan 0,5 dibagi sigma akar n. Sehingga kita peroleh bahwa X bar dikurang mu per sigma akar n itu terletak antara min 1,5 sampai 1,5. Sekarang adik-adik buka tabel ini, tabel Z ya. Tabel Z pada tabel normal, lihat nilai ketika Z-nya 1,5 ya. Contohnya ya. Nanti nanti coba dilihat di tabel Z ya. Sehingga peroleh bahwa ketika Z-nya lebih kecil dari 1,5 itu yang tadi simbol pada PA tadi ya. Nih. VP dikurang PA ini nih simbolnya ini. Jadi adalah nilai tabel Z. Ketika dia Z-nya 1,5 hasilnya nilainya adalah 0,933,32 dan Z-nya lebih kecil dari min 1,5 nilainya 0,0668. Sehingga kita kurangkan ini hasilnya 0,8664. Jadi kita bisa memperoleh perhitungan ini yang dimana tadi awalnya dia bukan berdistribusi normal ya, tetapi kita menggunakan pendekatan dengan distribusi normal baku, di mana nanti kita bakukan nilai-nilai dalam peluangnya ini. Sehingga kita peroleh peluangnya adalah 0,8664. Contoh kedua, jika X1, X2 sampai Xn menunjukkan sampel acak yang berdistribusi B ini yang menunjukkan adalah Bernoulli ya. Bernoulli 1, P. Oh, ini binomial, salah. Binomial 1, P jika N-nya adalah 100, P-nya ada setengah, dan YN sama dengan X1 tambah X2 sampai Xn, maka hitunglah peluang Y ketika dia terletak antara nilai 47,5 sampai 52,5. Jadi untuk penyelesaiannya ini ya karena di sini menggunakan istilah P berarti ada Q nantinya pada distribusi binomial ya. Maka nanti kita menggunakan ini teorema yang ke ini ya. Nah, teorema 2.3 ini ya. 2.53 ini. Jadi kita tentukan bahwa nanti rata-ratanya atau ekspektasi Y sama dengan NP. N-nya 100, peluangnya setengah, maka sama dengan 50, variannya NPQ. Di mana Q ini adalah 1 dikurang P. Jadi kalau P-nya setengah, Q-nya juga setengah. Maka nanti 100 kali setengah sama dengan 25. Sehingga peluangnya kita 47,5 kita kurangi ekspektasi Y, kemudian dibagi dengan varian Y ya. Kemudian kita hitung ini
peroleh min 0,5 kecil sama Z kecil 0,5. Kita lihat pada tabel Z, ketika Z-nya lebih kecil dari 0,5, nilainya adalah 0,6915, sedangkan peluang Z kecil dari min 0,5 itu 0,3085. Ini kita kurangkan, hasilnya 0,383. Nah, inilah contoh dari penggunaan dalil limit pusat, yaitu di mana nanti suatu distribusi, jika kita tidak ketahui distribusinya apa, kita menggunakan pendekatan terhadap distribusi normal baku. Jika ada pertanyaan untuk materi hari ini, bisa adik-adik tanyakan nanti di WA grupnya. Ibu tutup materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.